Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Deomi Kulsum Azahra dengan NIM 202440640508 dari kelas 2A PGSD. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Melalui Administrasi yang Profesional, yaitu Tantangan dan Strategi, yang dimana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jin Amor, Magister Pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memaparkan materi pada presentasi kali ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi materi, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, dalam konteks Indonesia, pendidikan telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang demikian kompleks, administrasi pendidikan memegang peranan yang sangat vital. Administrasi pendidikan secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, maupun informasi. Jadi, dari uraian di atas, maka penting banget untuk mengkaji secara kooperatif mengenai upaya meningkatkan efektivitas pendidikan melalui administrasi yang profesional, tantangan yang dihadapinya, yaitu serta strategi yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar administrasi pendidikan yang profesional dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dapat dihadapi dalam implementasi administrasi pendidikan yang profesional di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan melalui administrasi yang profesional. Yang terakhir yaitu bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung administrasi pendidikan yang profesional. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, menganalisis konsep dasar administrasi pendidikan yang profesional. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi administrasi pendidikan yang profesional. Yang ketiga, merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan melalui administrasi yang profesional. Yang keempat, mengkaji peran teknologi informasi dalam mendukung administrasi pendidikan yang profesional. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Nah, menurut Purwanto 2012, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses pengelolaan sumber daya pendidikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau actualizing, yang keempat pengkoordinasian atau coordinating, yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Selanjutnya yaitu ada prinsip administrasi pendidikan. Di sini prinsip terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu prinsip efisien. Yang kedua prinsip pengelolaan. Yang ketiga prinsip kepemimpinan yang efektif. Yang keempat prinsip kerjasama. Yang kelima prinsip keluasan. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas dan efisien. Nah, prinsip-prinsip administrasi pendidikan tersebut harus dipahami dan diterapkan dengan baik oleh para administrator pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ini terbagi menjadi 6 juga, yaitu administrasi personel sekolah, yang kedua administrasi kurikulum, yang ketiga administrasi sarana dan prasarana, yang keempat administrasi keuangan, yang kelima administrasi hubungan, dan yang terakhir administrasi layanan khusus.
Materi selanjutnya yaitu profesional dalam pendidikan administrasi. Yang pertama yaitu ada tenaga administrasi harus adaptif dan berorientasi hasil. Yang kedua, kunci keberhasilan pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pentingnya pelatihan, sertifikasi, dan teknologi. Yang kelima, yaitu fokus pada efisien, inovasi, dan akuntabilitas. Nah, jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesional dalam administrasi pendidikan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan pendidikan. Nah, dengan tenaga administrasi yang profesional, institusi pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan mutu layanan, dan mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Materi selanjutnya itu tantangan administrasi pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan terbatas di daerah terpencil. Yang kedua, kualitas pendidikan tidak merata. Yang ketiga, kurikulum tidak sesuai dunia kerja. Yang keempat, kesejahteraan dan pelantikan SDM terbatas. Yang terakhir yaitu kurikulum digitalisasi administrasi. Lalu dapat disimpulkan bahwa tantangan administrasi pendidikan di Indonesia sangat beragam, mulai dari keterbatasan akses, kualitas yang tidak merata, hingga kurangnya pengembangan profesionalisme tenaga administrasi. Nah, untuk mengatasinya diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak serta strategi pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi efektivitas pendidikan. Pengembangan profesional dalam administrasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu, efektivitas, dan akuntabilitas institusi pendidikan. Nah, strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tenaga administrasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Yang kedua yaitu digitalisasi administrasi dengan sistem informasi. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, SOP yang jelas dan evaluasi beban kerja. Yang terakhir yaitu pemanfaatan data untuk keputusan strategi. Baik, materi pembahasan sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah saya, yaitu administrasi profesional mendukung mutu pendidikan. Nah, tantangan yang dihadapinya yaitu mencakupi SDM, teknologi, kebijakan, dan kesenjangan. Nah, lalu solusinya dengan pelatihan, digitalisasi, kepemimpinan, dan evaluasi berkelanjutan. Dan untuk mencapai itu semua diperlukan komitmen semua pihak untuk perbaikan mutu pendidikan. Selanjutnya ada saran, yang pertama untuk pelatihan rutin untuk administrasi sekolah, yang kedua gunakan teknologi untuk efisiensi kerja, yang ketiga pemerintahan perlu memberi dukungan penuh, yang keempat bangun kerjasama seluruh warga sekolah, dan yang kelima lakukan evaluasi berkala sistem administrasi. Baik, selanjutnya hasil pemaparan materi dari presentasi saya sudah selesai dan saya menyadari bahwa presentasi saya pada kali ini masih banyak kurangnya dan kedepannya saya akan terus belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.